Ya oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan lagi. Ini ada servisan masuk ya, HP-nya itu mati total ya. Kalau dicas juga dia cuma 0,1, 0,2, tapi nggak bisa dinyalakan. Untuk tipenya bisa kalian lihat di sini, Samsung A13 ya. Samsung A13 ini coba kita colok cas ya ini. Nah, di sini untuk ampernya juga nggak ada tanda-tanda arus yang kelihatannya normal. Coba kita balik kabelnya, tetap sama aja. Ini tidak ada konsumsi arus yang indikasi normal. Kalau ditekan tombol power, dia juga tidak merespon ataupun tidak getar ya. Nah, kebanyakan dari Samsung itu kalau seperti ini kita mengeceknya dibongkar dulu ya. Nah, karena ini kasusnya mati total, coba pakai kabel lain. Nah, ini tetap sama aja, coba dibalik. Nah, jadi untuk pengecekan itu biasanya dari yang ringan-ringan dulu ya. Barangkali dia kehabisan baterai, barangkali dia habis jatuh, soket baterainya kendor atau lepas, itu bisa. Nah, ini di tombol power juga ndak bisa juga ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa membongkar dengan melepas SIM ejectornya. Lalu teman-teman bisa lepas untuk di bagian backdoornya seperti ini, menggunakan kuku bisa, ataupun menggunakan alat teman-teman ya. Nah, ini keras casingnya ya. Oke, nah itu nanti ketika udah terbuka kita bisa baru melihat apakah di situ ada terjadi bad connect di area baterai ataupun dia tidak ada bad connect, berarti bisa mengarah ke MMC atau CPU ya. Nah, seringkali terjadi ketika HP itu mati karena dia gagal update, itu seringkali yang rusak MMC-nya ya. MMC-nya sudah tidak mau terdeteksi, akhirnya si prosesor itu tidak ada perintah untuk menghidupkan HP-nya. Jadi udah cut off dari MMC, jadi tidak ada perintah lagi, tidak ada penyimpanan yang dibuat untuk menjalankan sistem. Yang terjadi dia tidak respon ketika dinyalakan. Oke, ini kita buka casingnya dulu ya. Akan saya buka dulu casingnya.
Ya oke ya, di sini casingnya di bagian bawah itu sudah bisa terbuka, tinggal kita congkel aja di bagian sini ya, atasnya ini. Oke, setelah itu hati-hati di sini karena ada finger atau tombol power dari Samsung A13 itu karena jadi satu dengan backdoor ya. Hati-hati jangan langsung dibuka karena kalau putus ya bahaya nanti ya, tidak bisa ditekan tombol powernya karena satu jalur dengan on off ya. Setelah itu saya di sini bongkar semua bautnya dulu. Ini baut dari penutup mesin ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba bongkar ini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah terlepas ya. Lalu kita buka ya penutup mesinnya ini. Oke, seperti ini. Nah, kita lepas baterai, kita pasang lagi. Siapa tahu kelistrikannya bisa reset ya. Lalu kita pasang tombol soket tombol powernya ya, flexible power. Sebenarnya kita coba cas dulu. Nah, ini kalau HP normal ketika dicas dia akan memunculkan animasi pengisi daya ya. Nah, ini kita cek. Dan di smart USB kita cek juga apakah ada tegangan yang naik ketika dicolok cas ya. Nah, ini ternyata tetap sama, tidak ada tegangan yang masuk ya, cuma 0,1 0,2, dan itu tandanya nggak normal ya untuk perintah kelistrikannya dari HP ini. Jadi HP ini untuk perintah pengecasan tidak respon ya, jadi HP-nya tidak muncul animasi pengecasan jadinya. Oke, nah setelah ini apa? Setelah ini kita coba cek nanti tegangan baterainya itu ada apa enggak. Barangkali HP-nya ini baterainya habis total ya, jadi kita perlu tembak baterai. Nah, sebelum kita tembak baterai kita akan cek ya apakah tegangan baterainya itu ada dayanya apa enggak ya. Biasanya kalau normalnya itu 37 sampai 389 itu harus udah bisa ngecas. Ya, ini nanti akan kita cek ya sama-sama ketika nanti baterainya itu tegangannya berapa baru kita bisa tahu ya. Oke.
Nah, ini tadi setelah dicek ya, kondisi baterainya itu ternyata masih penuh ya, 3,8 itu masih penuh. Jadi kita asumsikan di sini baterainya normal, harusnya bisa mengecas ya. Tapi di sini tidak dapat mengecas, teman-teman. Nah, ini jalan terakhir kita cek di komputer. Nanti kalau di komputernya itu langsung kedeteksi Qualcomm ataupun untuk A13 pakai CPU-nya Exynos atau CPU Samsung itu ya. Nah, itu biasanya yang rusak itu MMC-nya kalau seperti itu. Nah, ini coba saya nyalakan lagi ya. Nah, ini tetap tidak respon. Jadi saya akan coba nanti tes di komputer, apakah di komputer juga dia sama, tidak terdeteksi atau terdeteksi prosesor ya. Nah, tuh. Nah, ini saya coba lepas soket di bagian bawah juga. Ternyata tetap tidak ada respon sama sekali ya, teman-teman. Nah, seperti ini nggak ada respon sama sekali. Jadi ya, tuh. Oke, seperti ini dia. Ya, ini. Nah, oke. Ini kita lepas baterainya. Sebenarnya ini mesinnya juga utuh ya. Nah, ini sempat saya tanyakan kronologi dari pemiliknya ya. Jadi ceritanya itu dia buka WA lalu mati. Tapi sebelum itu juga dia mendapatkan notifikasi bahwa dia itu minta update ya. Nah, setelah update otomatis ternyata ketika dibuka WA dia tiba-tiba mati. Oke, sekarang saya siapkan ya. Ini laptop saya menggunakan laptop ya untuk mengeceknya. Jadi ini saya akan tancapkan ke laptop. Di device manager di perintah di komputer itu kita siap-siap melihat di bagian port itu. Nanti kalau ketika HP-nya ditancapkan ke PC ataupun laptop, ketika nanti muncul sebuah nama prosesornya dari HP-nya, itu berarti kerusakan fix di MMC-nya, teman-teman. Nah, kalau kerusakan di fix MMC ketika dia tidak mau recovery atau fastboot, nah biasanya kita harus ACP MMC ataupun kita lepas MMC dan atau ganti MMC bahkan ya. Jadi untuk cara mengeceknya seperti itu ya untuk saya. Nah, ini saya siapkan laptop juga ya. Nah, ini akan saya tancapkan ke komputer. Jadi ketika nanti ini menunjukkan bahwa CPU-nya terdeteksi, itu berarti fix MMC-nya yang rusak. Nah, ini juga apa namanya? Untuk bagian bawah penutup papan cas bagian bawah ini kita akan lepas ya. Nah, ini akan kita lepas biar kita tahu ya untuk dalemannya itu ada yang bad connect apa enggak. Jangan-jangan bagian papan casnya itu yang ada yang bad connect ya. Nah, ini kita buka ya. Nah, kalau si papan cas bad connect itu menyebabkan daya tidak bisa masuk ke mesin atas. Jadi kita cek juga ya di sini. Oke. Nah, ini dia kita cek. Kita lepas ya. Kita pasang lagi. Nah, ini nggak ada yang korosi, nggak ada yang apapun itu yang bermasalah, nggak ada. Ya, ini kita pasang lagi ya. Kita pasang fleksibel menghubungkan ke mesin atas ya. Nah, ini kita persiapan untuk menancapkan ke laptop ya. Nah, nanti kalau terdeteksi prosesor atau CPU-nya, berarti ini fix ya, kerusakan ada di MMC seperti itu ya. Oke. Nah, ini lanjut ya. Ini akan saya tes. Oke, bentar.